Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Ya anak-anak terkasih, Bapak dan Ibu guru bangga sekali dengan kalian. Kalian walaupun masih belajar di rumah, kalian dapat belajar dengan baik, rajin dan tekun. Nah anak-anak, kali ini Bapak dan Ibu guru akan membantu kalian membahas buku tema kembali ya. Kita akan membahas buku tema 8 peristiwa alam, subtema 2 musim kemarau. Nah anak-anak yang terkasih, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran ke-6. Wah, ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 2. Kita sedang membahas musim kemarau. Baik anak-anak, apa saja yang akan kita bahas? Kita perhatikan bersama-sama ya. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Betul sekali. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta untuk mengamati gambarnya. Nih gambarnya ya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Antri itu bergiliran ya, bergantian. Itu gambar orang sedang antre mengambil air karena kekeringan, sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Ya, tadi kan ada kata antre itu secara bergantian ya, bergiliran. Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu silahkan antre dengan tertib. Antre atau antri ya. Kalau menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Wah, bermain peran lagi nih, bergantian ya. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Ya. Mari mengantri air di sini, Pak. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Ya, itu percakapannya ya. Mari mengantri air di sini, Pak. Ayo lewat sini, Pak. Ya, tadi kan. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya ya. Nah anak-anak, setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mari duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Ya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti
yang dibuat Benny saat membuatnya dari gantungan baju. Ini percakapan mereka ya. Ada Udin, Benny, Lani ya, Dayu. Nah, sekarang kita akan bermain sambil menimbang benda. Nah, di buku ada ya. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Wah, asik menimbang benda nih. Nih, amati gambar di berikut. Itu ada gantungan baju ya. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku. Alatku ini, alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain ya. Itu alat ukur satuan bakunya. Yang pertama, carilah 5 buah benda di sekitar kalian. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Ya. Setelah kalian menemukan, kalian tuliskan seperti yang Bapak temukan nih. Nama bendanya ada batu kerikil. Kerikil, hasil timbangannya ada 4 butir kelereng. Tempat pensil, 8 butir kelereng. Sepatu, ternyata beratnya sama dengan 24 butir kelereng. Tas sekolah, beratnya sama dengan 40 butir kelereng. Dan kotak bekal, beratnya hasil timbangannya yaitu sama dengan 12 butir kelereng. Nah, itu nama bendanya ada kerikil, tempat pensil, sepatu, tas sekolah, dan kotak bekal. Anak-anak sudah menimbangnya dan itu hasilnya ya. Di sebelah kanannya hasil timbangannya. Ada 4 butir kelereng, 8 butir kelereng, 24 dan selanjutnya. Nah anak-anak, setelah kalian menemukan benda-bendanya dan menimbangnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Nih kalau yang Bapak tadi buat, tas sekolah yang paling berat. Terus benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah batu kerikil. Lalu urutkan benda pada tabel tadi ya. Urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti dari yang paling ringan adalah kerikil dulu ya. Tempat pensil, kotak bekal, sepatu, dan tas sekolah. Terus kalau diurutkan dari yang paling berat dibalik. Berarti tas sekolah, sepatu, kotak bekal, tempat pensil, dan batu kerikil. Ya, batu kerikil. Anak-anak, kalian boleh mencari benda-bendanya. Silahkan tuliskan hasilnya ya. Jangan ikutin seperti contoh. Ini contoh ya. Contoh yang Bapak buat setelah Bapak menimbangnya. Sekarang yang kedua, sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Wah, tadi dengan kelereng ya. Sekarang dengan buku tulis. Nih, Bapak sudah menimbangnya. Nama bendanya batu kerikil. Tadi hasil timbangannya dengan buku tulis adalah beratnya sama dengan 1 buku tulis. Tempat pensil beratnya sama dengan 2 buku tulis. Sepatu beratnya sama dengan 6 buku tulis. Dan tas sekolah beratnya sama dengan 10 buku tulis. Serta kotak bekal beratnya 3 buku tulis. Nah, ini adalah hasil timbangan menggunakan buku tulis. Berbeda kan dengan yang ditimbang menggunakan kelereng? Ya pasti berbeda. Kelereng pasti akan lebih banyak dibutuhkannya. Tapi kalau buku tulis itu lebih besar. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Yang paling berat dari benda yang Bapak timbang adalah tas sekolah. Dan benda yang paling ringan adalah
batu kerikil. Coba kalau kamu timbang apa yang paling berat dan ringannya. Dan urutannya dari yang paling ringan adalah yang pertama itu ada batu kerikil, tempat pensil, kotak bekal, sepatu, dan tas sekolah. Sama enggak dengan yang ditimbang dengan menggunakan tadi kelereng? Sama tidak? Coba kalian perhatikan kembali. Sekarang urutan benda dari yang paling beratnya adalah tas sekolah, sepatu, kotak bekal, tempat pensil, dan batu kerikil. Ya, batu kerikil. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Kenapa ya? Hasilnya kok berbeda ya? Ya, karena alat ukur yang digunakannya juga berbeda. Kelereng dengan buku tulis ya. Kita lanjutkan kembali. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Kata Udin, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Terus Siti bilang, jika keran bocor, segera ganti. Mengapa harus diganti? Kata Lani. Agar air tidak terbuang. Ya. Agar air tidak terbuang. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Benny piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, itu anak-anak yang dilakukan saat piket. Nah, kalau kalian sekolah pasti kalian juga ada piket kelas ya. Tugasnya itu tadi ya, beres-beres kelas, mengawasi penggunaan air, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pembelajaran ke-6 sudah selesai, subtema 2-nya ya, musim kemarau. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasannya subtema 3. Musim kemarau sudah, berarti kita akan masuk membahas tentang musim hujan. Wah, tambah seru lagi nih pembahasannya tentang musim hujan. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya minggu depan ya. Karena sekarang hari Jumat, berarti besok kalian libur, hore 2 hari ya. Nanti kita lanjutkan pembelajarannya di hari Senin. Sampai berjumpa lagi, tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih.